Selamat sore Pak, selamat datang di Pesanggerahan Langanarjo. Tolong diperkenalkan dulu namanya dan dari mana? Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama saya Heri Wijayanto. Untuk kesekian kalinya saya dari Belanggu tadi sowan silaturahmi ke sini dan berziarah ke makam Hasan Mukmin Ngelawu. Oh, Hasan Mukmin Ngelawu ya. Iya. Ada Hasan Mukmin Ngelawu, ada Hasan Mukmin di Pesanggerahan Selatan Pesanggerahan nih Kak. Tolong dijelaskan. Hasan Mukmin yang di Ngelawu atau Umar Said itu adalah menantu dari Sinuwun PB3. Karena ada catatan dari keluarga yang keturunannya sampai ke-7. Jadi itu pas dengan saya, alhamdulillah dari PB4 juga 7. Jadi saya membenarkan catatan itu bahwa beliau adalah menantu Sinuwun PB3. Maka letak makamnya yang sebelah kanan itu adalah yang sebelah barat itu putri PB3, tapi yang sebelah ini adalah Kiai Hasan Mukmin yang di Ngelawu. Oh, jadi ada Hasan Mukmin yang sebelah selatannya Pesanggerahan Niko, ada Hasan Mukmin yang di Desa Ngelawu. Ya, yang ini tadi yang kami terangkan adalah yang di Ngelawu. Oh ya, di Ngelawu. Adapun yang di Langenharjo ini adalah Hasan Mukmin, murid dari Kiai Muhammad Ilham. Nah, Kiai Muhammad Ilham ini bin-binnya sampai 7 itu Bupati Banyumas. Oh ya. Terus mengapa ada di situ? Karena beliau dalam waktu itu kalau dari Banyumas mau naik haji itu berangkatnya dari Bengawan Solo sampai Gresik, Surabaya, kemudian diangkut kapal uap. Nah, ini maka di situ dono hudannya. Nah, di situ dulu konon ada pesantrennya, tapi sekarang sudah tidak ada. Tinggal ada pesantren, ada masjidnya, ini semuanya sudah tidak ada. Nah, di situ berarti zaman PB9 Kiai Muhammad Ilham itu adalah beliau guru Sinuwun PB9, berarti disitulah dulu tempat untuk memberangkatkan haji. Dan yang berangkat itu dari silsilah yang ditulis dari Kalioso itu ke sini. Kemudian dari Banyumas itu ke sini. Juga dari Melangi. Nah, dari Melangi itu Jogja. Juga ke sini. Jadi pusat dari pemberangkatan jamaah haji waktu itu adalah di sekitar Pesanggerahan Langenharjo. Adapun zaman PB3 itu berangkatnya dari Ngelawu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, Sunan Lawu itu siapa? Adalah putra dari Brawijaya 5 yang sekitar nomor 25. Tapi dari Panamaisuri loh ini. Oh ya. Nah, mengapa kok yang memegang kakaknya yaitu yang putra nomor 13 yaitu Raden Pata, karena beliau didukung oleh Sunan Ampel dan beliau lengser ke Lawu. Tapi karena beliau konsen ke agama, beliau harus turun untuk mengantar anak cucunya untuk berangkat haji melalui Bengawan Solo. Akhirnya sedo di sekitar Ngelawu, Dukuh Lawu. Nah, ketika kita lihat makam itu, Kiai Mukmin Hasan Mukmin itu yang menantu PB3 itu kemungkinan sudah turun ke 10 dari Sunan Lawu. Jadi bin hidupnya barangkali sudah, karena sudah diantar ke Mekah, hidup di sana. Tiba-tiba datang kemari. Betapa senangnya Sinuwun PB3 karena itu turun dari Sunan Lawu. Akhirnya diambil menantu. Nah, kemudian Sunan Lawunya di manakah makamnya? Di Lawu kok tidak ada. Nah, nanti di sebelah ini ada sekolahan. Di sebelahnya itu Sekolahan apa namanya? Tausan, TK Tausan. Nah, di sebelahnya Desa Ngelawu ya? Ya, Desa Ngelawu. Di sebelahnya ada makam yang ada 3 yang tidak bercungkup. Nah, wallahu alam, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apakah yang 3 ini sebenarnya Sunan Lawu yang putra permaisuri dari Brawijaya 5 yang tidak mau menjadi raja, gengser ke Lawu. Tapi kalau mau naik urusan mau ke Mekah, beliau turun mengantar anak cucunya sampai semuanya ada di Mekah dan mencatat nasab-nasab keturunan dari itu dicatat untuk urusan nasab dan urusan agama beliau pegang. Jadi sampai adiknya Sunan Lawu itu kan namanya Bondan Surati menurunkan Ki Ageng Mangir dari Pancarkakung, kemudian Ki Ageng Mangir menurunkan Kolopaking Bupati Kebumen.
Nah, dari sana catatan itu diambil oleh Jogja dalam serat sejarah itu saat tahun 1896 Jogja mengurus Adipati Serati Penadon, yaitu ketik alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Bukunya ada di Tepas Darah Dalem. Nah, itu di Banyumas, karena urusan catat mencatat itu secara tersambung, sambung menyambung itu adalah urusan Sunan Lawu dan Bundan Surati. Oke, baik, bisa gitu dulu informasinya. Terima kasih, Pak. Rahayu. Rahayu barakallah, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu hal yang penting tentang Sunan Lawu, karena Kebo Kenongo, bapaknya Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo, itu punya ibu namanya Roro Alit. Roro Alit ini siapa? Beliau adalah putranya Sunan Lawu. Nah, itu kalau kita lihat di sastra ORD nanti ada. Nah, terus kemudian bapaknya adalah Joko Sengoro. Nah, kalau kita melihat ke juru kunci Handaeningrat Mangkurung, beliau konsisten, keluarga turun-temurun mengatakan bahwa Mangkurung Handaeningrat adalah Joko Sengoro. Nah, yang tadinya saya tidak akan menikah, tapi tiba-tiba mimpi kamu harus menikah dengan Roro Alit, putrinya Sunan Lawu. Kemudian Ki Ageng ada utusan untuk melamar. Akhirnya jadilah melahirkan putra Kebo Kenongo. Jadi Kebo Kenongo itu putri dari Nyai Joko Sengoro inggih menika Roro Alit, putrinipun Sunan Lawu. Sunan Lawu putri saking prameswarinipun Brawijaya gangsal ingkang kengser dhateng Lawu ngalah supados Demak Asta Selir inggih menika Raden Patah. Putra nomor 13. Nggih, sami-sami.